Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak pernah tahu akan pergi kemana, kita pasti akan tersesat di jalan dan mengalami kebingungan karena tidak tahu arah. Tetapi, ketika kita sudah tahu tempat yang akan dituju, semua akan berjalan sesuai rencana kita. Tujuan begitu penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Fokus pada tujuan membuat kita menjadi tidak salah arah. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas, sehingga Ia mengutus ke-12 murid-Nya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu, Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan kuasa. Mereka dapat mempergunakan perlengkapan itu untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak salah fokus. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup.
Mereka diminta agar tidak lagi memusingkan diri dengan bekal makanan, uang, pakaian, atau bahkan tanggapan dari orang yang mereka jumpai. Semuanya ini memang dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama. Karena nasihat Yesus itu, para murid pun pergi melaksanakan perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan khusus. Hanya Dia yang mengetahuinya dengan pasti. Tugas kita ialah peka mendengarkan suaranya agar mengetahui tujuan hidup kita. Sesudah menemukannya, kita harus fokus pada tujuan itu. Hal-hal duniawi seperti makanan, uang, dan pakaian jangan lagi memudarkan orientasi kita. Semua itu memang penting, tetapi bukan fokus kita. Kita juga harus percaya diri agar kita tidak terlena karena tanggapan baik dari mereka yang kita jumpai. Karena terkadang pujian dapat mengalihkan orientasi kita. Fokus kita adalah Injil Kerajaan Allah, bukan hal-hal yang lain. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kami. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar dapat menggunakan setiap anugerah-Mu demi pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Kau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah perjalanan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putri-Mu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin.